Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Nia Budiana, dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan sekedar memaparkan sedikit tentang BIPA di era digital, yaitu bagaimana kita menghadirkan bahasa Indonesia lewat kolaborasi AI dan pengalaman kontekstual. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih BIPA itu sebenarnya. Jadi BIPA itu kepanjangannya adalah Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, tujuan BIPA sendiri ini sebenarnya banyak sekali. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keterampilan komunikatif. Kemudian ada juga mengenalkan bagaimana budaya Indonesia kepada orang-orang asing. Dan juga melatih adaptasi sosial bagi mahasiswa asing yang ada di Indonesia. Nah, BIPA UB sendiri itu sebenarnya sudah berlangsung sangat lama dan ada beberapa mahasiswa asing yang berasal dari Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia. Jadi ada yang dari Jepang, Cina, India, Kazakhstan, dan banyak yang lainnya. Dan juga banyak program di UB ini terkait dengan BIPA, ada mahasiswa, KNP, ataupun program-program yang dirancang khusus bagi mahasiswa asing yang ada di UB. Nah, ini juga menyambung dari Kemendikbudristek bahwa pembelajaran BIPA ini harusnya pembelajaran yang efektif, yang menuntut keterlibatan aktif dalam lingkungan sosial, karena makna bahasa ini perlu dibentuk oleh konteks penggunanya dalam interaksi antar penutur yang sangat kontekstual. Sehingga BIPA ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya pendekatan kontekstual. Tetapi saat ini kita semua sudah tahu bahwa ini adalah generasi yang memang sangat dekat dengan AI. Nah, banyak sekali yang bisa belajar BIPA tidak langsung di Indonesia tetapi dari negaranya sendiri dengan menggunakan AI. Kalau kita tahu AI itu sudah sangat banyak macamnya, ada ChatGPT, ada Duolingo, ada Google Translate, DeepSeek, dan lain-lainnya. Ini semua akan membantu mahasiswa untuk belajar bahasa, baik itu bahasa asing ke bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia ke bahasa asing. Nah, AI ini tentunya membantu mahasiswa untuk latihan kosakata, tata bahasa, di mana mahasiswa bisa meningkatkan kosakatanya itu sangat efektif. Kemudian dia bisa juga melatih pelafalannya, serta mereka juga dapat memahami struktur kalimat percakapan. Dan ini bisa diakses dengan sangat mudah, dengan biaya yang sangat terjangkau, sehingga mahasiswa tidak perlu untuk ke Indonesia ketika ingin belajar bahasa Indonesia. Tetapi sekali lagi, AI ini juga mempunyai kelemahan, tidak hanya mempunyai kelebihan tetapi juga kelemahan. Karena AI ini tidak mampu menangkap budaya yang ada di Indonesia secara nyata. Tidak ada interaksi tutur dengan penutur asli di Indonesia. Tidak ada ekspresi nonverbal yang bisa diwakilkan oleh AI ketika belajar bahasa. Dan juga tidak ada respon spontan dari AI ketika kita belajar bahasa. Sehingga meskipun teknologi ini dapat mendukung proses belajar, tetapi tidak dapat menggantikan pengalaman belajar yang otentik dan kontekstual. Sehingga di sini ketika kita berbicara tentang BIPA, maka penting sekali untuk kita mengetahui tentang apa itu pendekatan kontekstual dalam BIPA. Nah, bahasa, terutama bahasa Indonesia dalam konteks BIPA ini akan sangat bermakna jika hadir dalam konteks sosial. Konteks sosial yang benar-benar real, begitu, alami. Sehingga pendekatan kontekstual ini menjadi sangat relevan dalam pembelajaran BIPA. Karena bahasa ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Jadi pemahaman konsep tentunya akan lebih kuat apabila dipelajari dalam situasi yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata. Nah, kami di UB
mempunyai beberapa program untuk mewujudkan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran BIPA. Salah satunya adalah dengan menggunakan outing class atau kegiatan lapang, di mana mahasiswa BIPA kami ajak ke pasar-pasar tradisional yang ada di Malang. Karena kami ingin menunjukkan pada mahasiswa BIPA bagaimana sih orang Indonesia itu berinteraksi, bagaimana menggunakan bahasa yang awalnya hanya mereka temui di hasil-hasil mereka mencari di AI, hanya mereka temui ketika di kelas, kemudian mereka gunakan secara nyata di lingkungan sekitar. Nah, kenapa di pasar juga begitu ya? Ini yang sangat menarik karena tentunya mahasiswa asing ketika di Indonesia mereka pasti akan merasakan adaptasi makanan mereka dengan makanan yang di Indonesia. Ada yang cocok langsung dengan makanan Indonesia, ada juga yang tidak cocok. Nah, akhirnya mereka ingin juga memasak makanan mereka untuk mengobati rasa kangen. Ketika sudah muncul seperti itu, maka hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mereka membeli barang-barang untuk memasak. Ini merupakan kompetensi survival yang memang mereka harus kuasai. Sehingga mereka pasti akan pergi ke pasar atau supermarket begitu. Sehingga di sini perlu sekali bagaimana mahasiswa asing itu bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Sehingga kami memilih untuk mengajak mereka outing class di pasar tradisional untuk mengenal dan sekaligus mempraktikkan bahasa yang sudah mereka pelajari sebelumnya, baik itu dengan bantuan AI ataupun bahasa yang mereka pelajari di kelas. Nah, tujuannya adalah mereka bisa mengenal pasar Indonesia itu seperti apa sih perbedaannya dengan pasar yang ada di negara mereka. Kemudian bagaimana mereka praktik untuk bertanya dengan pedagang, praktik menawar. Ini sebuah kegiatan yang sangat menarik untuk mereka. Jadi mereka tidak hanya duduk di kelas, tidak hanya belajar di AI, tetapi mereka langsung bertemu dengan orang yang memang menjadi target mereka belajar bahasa. Nah, di dalam outing class ini kegiatan mereka ada beberapa hal. Yang pertama yaitu mereka tentunya akan melakukan kegiatan membeli barang-barang yang mereka butuhkan untuk memasak makanan tradisional mereka. Ada beberapa yang memang mereka temukan di sini, tetapi ada juga yang tidak. Nah, selama mereka membeli, mereka juga melakukan wawancara, bertanya berapa harganya, ini namanya apa, begitu kepada penjual. Sehingga di situ ada proses mereka langsung praktik menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian mereka juga mencatat harga, berapa misalnya harga bawang putih, harga bawang merah berapa. Mereka belajar angka di situ, mereka belajar bagaimana mengenal mata uang Indonesia, tawar-menawar dengan pedagang di Indonesia, dan secara otomatis mereka juga belajar kosakata baru. Nah, dari situ nanti mereka akan membuat semacam laporan kegiatan dan juga mini vlog untuk mereka posting di media sosial mereka nantinya. Nah, lokasinya kami memilih di Pasar Oro-Oro Dowo Malang yang seperti ini. Ini di Pasar Oro-Oro Dowo Malang. Pasarnya sangat rapi, bersih. Kemudian di sana pedagangnya juga sudah tertata mulai dari yang berdagang sayur, berdagang buah, kemudian berdagang makanan. Jadi mahasiswa bisa dengan sangat mudah menentukan arah kemana mereka akan membeli. Begitu. Nah, di sini mereka juga secara otomatis memperkaya kosakata mereka dengan pendekatan kontekstual ini. Misalnya, ketika mereka belajar melewati AI, mereka taunya sayuran itu bayam, wortel, terong, kangkung, begitu ya. Di kelas juga begitu. Dia menemukan ada cabai, kemudian mereka menemukan ada timun. Nah, ternyata ketika mereka di pasar, mereka menemukan sayuran baru yang itu tidak mereka dapatkan ketika mereka belajar melalui AI. Ternyata
Mereka kaget, ini namanya apa? Bertanyalah mereka ke pedagang. Kemudian pedagangnya menjawab, ini bawang merah. Di situ mereka belajar kosakata baru, ada bawang merah. Kemudian mereka juga kesulitan ketika ingin bilang minta daun, mereka hanya menunjuk. Tapi mereka tidak tahu itu apa namanya, sehingga mereka kembali bertanya, namanya apa? Pedagangnya bilang, ini daun bawang. Nah, di situ dari pendekatan kontekstual ini secara otomatis banyak sekali kosakata baru yang mereka dapatkan dari hasil mereka langsung ke pasar. Yang kedua, mereka juga membeli buah-buahan. Membeli buah semangka, pisang, jeruk, dan beberapa buah yang tidak ada di negaranya. Akhirnya mereka tahu, oh di Indonesia ada srikaya, ada alpukat, yang jenisnya macam-macam, sedangkan di negara mereka hanya ada satu, begitu. Dan mereka juga tidak hanya berhenti di sayur dan buah, mereka mencoba jajanan-jajanan khas dari Indonesia, atau kita sebut jajan pasar. Mereka mulai mengenal onde-onde itu apa, klepon itu apa, risoles itu rasanya bagaimana. Di sini mereka tidak hanya belajar kosakata tentang onde-onde, klepon atau risoles saja, tetapi mereka juga belajar tentang kosakata rasa. Oh, onde-onde itu rasanya manis loh. Ini yang dinamakan manis. Kemudian risoles itu ternyata rasanya asin begitu. Di situ banyak sekali akhirnya yang mereka dapatkan, tidak hanya satu kosakata tetapi juga akan menghubung ke kosakata yang lainnya. Kemudian juga mereka bisa berekspresi, misalnya mereka merasa bahwa oh ini kok mahal, mereka membeli kacang panjang begitu. Kacang panjang berapa ini? Pedagangnya bilang 10.000. Mereka bilang, mereka mencoba menawar, bisa kurang Bu. Nah, kemudian pedagangnya memberikan harga diskon. Nah, apa yang mereka dapatkan di dalam konteks yang langsung secara kontekstual ini tadi, sebenarnya itu mereka sudah mempelajari di kelas ataupun melalui AI. Tetapi pembelajaran itu tidak akan bisa langsung bermakna ketika mahasiswa tidak langsung untuk mempraktikkannya dalam kondisi nyata, begitu. Ketika mahasiswa sudah mempraktikkan pada kondisi nyata, akhirnya kompetensi survival mereka untuk menawar, bertanya, kemudian juga berterima kasih kepada pedagang ketika mereka sudah melakukan transaksi, itu muncul. Jadi mereka menawar beberapa kali, mereka bertanya beberapa kali, akhirnya mereka hafal bagaimana sih cara menawar, bagaimana sih cara bertanya yang baik, begitu. Dan mereka juga pada akhirnya belajar juga bahwa orang Indonesia itu punya budaya ketika sudah selesai transaksi, orang Indonesia selalu bilang terima kasih, begitu. Ini sebagai bentuk penghargaan dan juga termasuk budaya Indonesia. Nah, di sini ada yang namanya komunikasi otentik pada akhirnya. Ada dialog jual beli yang ada di pasar yang kemungkinan besar itu pasti akan ada improvisasi dari apa yang mereka pelajari melalui AI dan yang ada di kelas. Sehingga respon mahasiswa ini bersifat sangat spontan dan adaptif. Seperti yang saya bilang tadi, mereka mencari daun bawang tetapi tidak ketemu. Ada juga yang mencari cabai, tetapi ketika di pasar ternyata penjualnya menyuguhkan beberapa macam cabai. Kalau di Indonesia cabainya banyak ya, ada cabai kecil, ada cabai merah, cabai hijau, cabai keriting. Nah, disinilah mereka pada akhirnya memperoleh kosakata baru dan mereka merespon itu dengan spontan dan adaptif. Mereka beradaptasi bahwa di Indonesia ada berbagai macam cabai yang mereka tidak dapatkan di negaranya. Akhirnya mereka tahu paling tidak 4 jenis cabai. Nah, ini juga pada akhirnya akan meningkatkan penguasaan kosakata mereka dalam berbahasa Indonesia.
sekaligus mereka juga meningkatkan keberanian berbahasa gitu. Nah, di sini juga ada yang namanya kompetensi survival kalau kita tinjau dari konteks BIPA, bahwa ketika seseorang itu datang ke suatu negara maka dia harus bisa untuk mempertahankan dirinya untuk melalui kebutuhan hidup sehari-hari, misalnya membeli makanan, kemudian memasak, melakukan tawar-menawar. Nah, di sini mahasiswa BIPA sudah mulai melakukan itu. Mereka membeli makanan pada akhirnya tanpa pendampingan dari tutor sudah bisa. Mereka bisa menawar, misalnya mereka merasa harganya kok sangat mahal. Mereka sudah bisa mengutarakan itu dengan bentuk menawar. Dan pada akhirnya mereka juga masuk ke dalam budaya Indonesia. Ketika mereka sudah bertransaksi, mereka akan bilang terima kasih gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa AI ini membantu pada tahap simulasi, hanya pada simulasinya saja. Sedangkan outing ini memberikan realitas bagaimana belajar itu sesungguhnya, sehingga pembelajarannya menjadi lebih bermakna. Nah, AI dan pendekatan kontekstual dalam konteks BIPA ini tentunya kita soroti dari beberapa hal. Kalau AI kita bisa latihannya cepat, kemudian kosakatanya banyak. Kan kalau di AI kita bisa memilih level-level, kita bisa memilih platform yang banyak, lebih mudah, lebih murah, tidak perlu langsung ke Indonesia. Dan pengetahuan kognitifnya ini semakin kaya meskipun tidak langsung di sini. Tetapi sekali lagi dengan AI ini tidak lantas menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak perlu ke Indonesia. Karena pembelajaran di AI hanya sebatas pada pengetahuan kognitif. Sedangkan ketika mereka ke sini mereka akan terlibat langsung secara interaktif. Sehingga mereka butuh yang namanya pendekatan kontekstual yang sifatnya alami, kemudian melibatkan lingkungan budaya secara langsung, sehingga mereka bisa langsung praktik apa yang sudah mereka dapatkan melalui AI. Sehingga bisa dikatakan bahwa AI dan pendekatan kontekstual ini keduanya saling melengkapi. Tidak bisa dikatakan lebih baik salah satunya. Nah, kita pada akhirnya bisa berbicara dan menyimpulkan bahwa AI itu memperkaya bagaimana mahasiswa belajar bahasa Indonesia dengan berbagai macam kosakata, tetapi tidak menggantikan mereka untuk tidak belajar bahasa Indonesia langsung kepada penutur aslinya. Sehingga pendekatan kontekstual ini perlu untuk dilakukan untuk membentuk keberanian dan empati dari mahasiswa asing. Nah, outing class yang kami laksanakan ini merupakan bentuk nyata dari pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan survival mahasiswa asing ketika di Indonesia. Sehingga bisa dikatakan sinergi AI dan praktik lapangan akan membentuk pembelajaran BIPA yang bermakna. Baik, saya akhiri untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.